Nah, di sini Allah menggunakan kata ibad, slave. Jadi kalau di dunia yang namanya hamba sahaya atau budak itu level yang terendah dari manusia ya. Dan tapi di akhirat nanti justru seorang budak lah yang levelnya tertinggi di surga. Lantas budak seperti apa yang dimaksud di sini? Yaitu hamba atau budak yang menyerahkan seluruh egonya, menyerahkan seluruh hasratnya, keinginannya, keserakahannya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi di sini adalah hamba Allah, budaknya Allah. Nah, wadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ustaz Omar menekankan di sini urutannya betapa indahnya. Pertama beliau memanggil kita dengan sebuah penghormatan yang sangat tinggi atas pencapaian kita, nafsul mutmainnah. Kemudian memanggil kita irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah, meyakinkan kita bahwa Allah telah ridho, kamu telah diridhoi. Dan kemudian fadkhuli fi ibadi, dan kita berada di antara teman-teman, berada di antara kumpulan orang-orang yang juga ridho dan diridhoi oleh Allah. Kemudian kita masuk ke dalam jannah. Nah, sebenarnya gambaran surga itu sedikit sudah ada di dunia ya, seperti kenyamanan, seperti pemandangan yang indah, air terjun, itu sudah ada, walaupun hanya sedikit ya. Kita mencicipi sedikit keindahan surga, tapi hanya sedikit. Itu kita kalau liburan ke tempat yang sangat indah, pasti kita nggak akan terlalu happy kalau perginya cuma sendiri. Pasti kita pengennya kalau nggak sama keluarga, sama sahabat. Itu beda rasanya. Nah, jadi di sini Allah mengerti sekali dengan kebutuhan kita, dan Allah menyiapkan surga itu juga dengan ada golongannya, dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang ingin saya bahas berikutnya adalah di sini juga Ustaz Omar menekankan pada nafsu mutmainnah, karena penghargaan ini, hadiah ini, tujuan ini, goal ini, kesuksesan ini diberikan kepada nafsu mutmainnah. Nah, mari kita pelajari apa sih itu. Nafs itu kata-kata yang lumayan rumit di Al-Quran, tapi kalau kita sederhanakan, nafs itu terdiri dari jasad dan ruh. Ruh diletakkan oleh Allah di dalam hati manusia. Ruh itu sudah mengenal Allah, condong kepada Allah. Dia terbuat dari cahaya. Itulah sebabnya ketika ruh kita lapar, dia membutuhkan makanan berupa cahaya. Nah, Quran, risalah dan kebenaran juga disebut dengan cahaya atau nur. Maka ketika Al-Quran datang, ketika wahyu ini turun, dan kita membacanya, maka itu menjadi makanan bagi ruhmu, bagi ruh kita. Nah, ruh juga berasal dari raha, relaksasi, ketenangan, dan kepuasan. Kita hanya akan menemukan kedamaian jika kita memberi makan ruh kita. Jadi kalau kita mau tenang, mau damai, maka kita harus memberikan makanan kepada ruh, yaitu Quran. Nafs ini posisinya sebagai mediator dari jasad dan ruh. Jasad ini sifatnya akan terus menarik ke arah nafsu, seperti binatang. Ya, aku pengen ini nih, enak banget tuh, sampai ngiler-ngiler ngelihat makanan apa yang di GoFood ya, di bawahnya pengen langsung pesen.
Hey, itu cantik banget, aku pengen deketin, atau aku pengen megang, atau nah itu bawaannya jasad. Nah, jadi jasad itu terus-menerus mendorong ke arah hasrat, ke arah desire. Jadi lebih ke arah apa binatang gitu. Jadi jasad akan terus-menerus mendorong ke arah sana. Nah, dan posisi si nafs itu di tengah, dia yang akan menentukan, dia yang akan mengatur. Hei jasad, kamu boleh makan makanan itu, tapi jangan berlebihan. Tapi jangan makan babi. Nah, jadi si nafs itu yang mengatur, mengontrol. Karena nafs menyadari bahwa ada tarikan dari jasad dan ada tarikan dari ruh. Nah, kadangkala karena tekanan dari jasad terlalu kuat, kemudian nafs menyerah dan akhirnya memberikan apa yang jasad kita mau. Misalkan ketika kita sangat berhasrat akan sesuatu ya, entah itu makanan, entah itu birahi, entah dan yang lain sebagainya. Nah, nafs kita tidak begitu kuat, kemudian menyerah begitu saja kepada keinginan tersebut, dan ketika itu terjadi, maka kita akan merasa sangat bersalah. Jadi nikmatnya hanya sebentar, tapi setelah itu feeling guilty-nya besar sekali. Nah, pertanyaannya dari mana rasa bersalah itu datang? Nah, ternyata ini datangnya dari ruh yang sudah terkoyak. Jadi si nafs ini merasa bersalah, atau sering disebut nafsul lawamah. Jadi kalau misalkan Anda merasa sangat bersalah setelah melakukan sesuatu yang menuruti hawa nafsu ya, itu berarti tanda bahwa jiwa kita menangis. Sesuatu dalam diri kita itu terluka. Itu adalah penanda ada yang salah dan harus diperbaiki. Dan hal ini terjadi pada semua manusia, baik itu yang muslim maupun bukan. Contoh ya, ada kenalan suami saya, dia itu preman. Jadi suami saya kalau dakwah bukan cuma sama orang baik-baik gitu ya, tapi sama preman, sama maling juga. Jadi si maling ini cerita, dia itu profesinya mencuri. Tapi mencurinya nggak boleh di Palembang. Mencurinya harus di luar negeri. Jadi dia kalau mencuri di Malaysia atau di Singapura. Sama itu. Kemudian untuk menutupi rasa bersalahnya ini, dia sering menyumbang untuk panti, untuk pondok, yang gitu-gitu. Nah, jadi secara alami manusia itu pasti terkoyak saat dia terlalu menuruti keinginan jasadnya, terlalu menuruti nafsunya. Nah, sehingga dia akan mencari tindakan baik. Mereka itu akan menutupi tindakan buruknya dengan tindakan baik apapun itu, entah itu nyumbang ke masjid, entah itu nyumbang ke pondok, entah itu bikin charity untuk ngasih makan orang kelaparan, semacam itulah. Nah, di titik itulah setan datang. Setan memperindah kejahatan kita, setan memperindah dosa kita, dan meyakinkan kita, oh selama kita melakukan hal baik ini, maka kita baik-baik aja. Maka semuanya bisa diseimbangkan. Dan mereka berpikir bahwa ini bisa memberikan ketenangan. Yes, itu bisa memberikan ketenangan, tapi hanya sementara. Jika mereka tetap kembali berbuat hal yang sama, maka dia akan bergoyang lagi dan akan merasa bersalah lagi, terus dia tutupi lagi dengan kebaikan. Nah, tapi mutmainnah, nafs, bukan nafs yang swing jauh seperti itu yang Allah panggil di ayat ini. Bukan
bukan yang dalam satu waktu dia mengikuti hasratnya sampai pol gitu. Setelah itu dia menutupi dengan kebaikan, terus balik lagi pol bikin keburukan, habis itu bikin kebaikan. Itu kan swingnya terlalu jauh ya. Nah, bukan nafs seperti itu yang Allah panggil dalam ayat ini. Tapi yang Allah panggil adalah mutmainnah. Allah menginginkan nafs yang tenang, yang rileks. Allah memberikan kita hasrat, nafsu, keinginan, gairah. Tapi Allah juga memberikan kita agama ini, cahayanya untuk menyeimbangkannya. Jadi kuncinya adalah berikan ruh apa yang dibutuhkannya, yakni cahaya dari Allah, Quran, Risalah, dan berikan pula jasad apa yang dibutuhkannya. Jadi bukan berarti kita harus ibadah terus, tapi sadari bahwa di dalam diri kita itu ada kebutuhan jasad, kebutuhan fisik. Nah, kita harus memberikan itu, baik itu libido, baik itu rasa lapar, kita harus memenuhi hal itu. Seimbangkan keduanya, dan kita akan menemukan nafsul mutmainnah. Nah, ini yang akan jadi topik saya di saat ini, itu life balance. Nah, setelah saya pelajari, Islam itu selalu tentang balance, selalu tentang keseimbangan. Jadi di sini ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa hati seorang Muslim itu seperti burung, seperti dua sayap. Sayap yang satu adalah fear, ketakutan. Sayap yang satu lagi adalah hope, harapan. Jadi fear, dia takut ibadahnya nggak diterima, takut dosanya tidak diampuni gitu. Tapi di sisi lain dia ada hope, ada harapan. Ada harapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ada harapan Allah akan menerima ibadahnya. Jadi selalu seorang Muslim itu punya dua sayap. Dan kita berusaha untuk membalancekan hal itu. Jadi jangan sampai kita dalam satu waktu yang sama kita merasa sangat takut sekali sampai kehilangan harapan. Nah, itu tidak boleh. Atau di sisi lain ada juga yang menggampangkan, ada yang berharap dengan ampunan Allah, santai aja, Allah Maha Pengampun. Dan kita tidak memiliki rasa takut itu gitu. Nah, itu sayapnya nggak balance. Islam itu tentang keseimbangan. Jadilah kamu di pertengahan. Kemudian Rasulullah juga pernah menceritakan bahwa kamu berpuasa dan kemudian berbuka. Kamu sholat, kemudian kamu tidur. Jadi tidak boleh ada yang terlalu berlebihan. Semuanya harus balance antara kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh, harus kita penuhi keduanya. Nah, yang bikin saya bingung lagi adalah Utsman bin Affan. Jadi bukan hanya kaya beliau, tapi juga rajin beribadah. Rajinnya Masya Allah. Jadi beliau ini secara dunia sangat-sangat kaya, tapi di sisi lain secara akhirat juga sangat-sangat rajin gitu. Kok bisa gitu? Sedangkan kita aja yang dunianya pas-pasan, akhiratnya juga pas-pasan gitu. Kita ya tahajud paling berapa gitu. Misalkan sholat sunnah paling kadang-kadang misalkan rawatib nggak full gitu. Tapi beliau ini patut kita telaah kenapa bisa sampai semaksimal itu usahanya gitu. Dan bisa balance loh. Itu yang menurut saya sangat takjub, kok bisa balance. Karena biasanya kita kalau misalkan pengen beribadah aja terus. Kadang kerjaan ditinggalin gitu. Saat kita pengen kerja aja terus. Lupa semuanya, lupa keluarga, lupa untuk sholat dikurangin lah apalah gitu, baca Al-Quran dikurangin kayak gitu. Nah, tapi Utsman ini enggak. Nah, Utsman juga layak kita jadikan teladan karena beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada yang bilang bahwa dari hadis kalau nggak salah, kita kalau misalkan mau melihat seseorang, lihatlah setelah orang tersebut meninggal, apakah baik atau tidak gitu.
Karena kalau masih hidup kita tidak tahu sebenarnya orang ini punya layak diikuti atau tidak. Tapi kalau Utsman bin Affan sudah dijamin, berarti patut untuk ditiru. Lantas kesuksesan Utsman itu apa saja sih? Nah, dibanding Jeff Bezos ya, menurut saya kesuksesan itu adalah ini. Kesuksesan yang dibarengi dengan mutmainnah, dengan life balance, ya, dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, yang pertama dia membeli sumur air. Jadi saat kaum muslimin kehausan mencari air, butuh air, dan harus beli sama orang Yahudi, beliau membeli sumur air. Kemudian donasi untuk perang Tabuk sampai sekitar, kalau diuangkan itu sekitar 77 miliar. Perang Tabuk itu perang yang sangat menyedihkan ya, karena itu lagi musim kemarau, lagi musim panas luar biasa, harus perang di gurun pasir musim panas coba. Itu kalau musim panas di gurun pasir tuh biasanya lebih suka tidur di rumah. Nah ini malah memberikan donasi yang sangat luar biasa supaya kaum muslim kuat untuk mengikuti perang Tabuk. Kemudian ada lagi donasi saat bencana. Jadi waktu itu ada kelaparan, kemudian nggak ada lagi makanan, kemudian datang 1000 unta milik Utsman bin Affan membawa bahan makanan. Nah, kemudian ada lagi mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu luar biasa ya, dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya. Itu semua orang yang baca Al-Quran berarti jadi pahala untuk Utsman bin Affan. Karena dulu sebelum Utsman bin Affan, Al-Quran belum dibukukan, belum dimushafkan. Di sekarang sudah dimushafkan. Dan beliau memperoleh pahala itu luar biasa. Sampai sekarang, sampai kiamat kali ya, berarti sampai Al-Quran ditarik oleh Allah. Nah, kemudian perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ini masjid yang tempat di mana kita kalau beribadah di sana berkali-kali lipat di ganjaran pahalanya. Gitu. Apalagi beliau yang ikut menyumbang untuk perluasan masjid tersebut. Kemudian perluasan wilayah Islam dan angkatan laut. Dan yang menarik adalah di sini ada perkebunan kurma. Jadi sumur yang tadi dibeli ternyata ramai, banyak yang datang ke situ karena udah gratis ya, punya muslim gratis, semua boleh ngambil. Nah, akhirnya tanah-tanah sekitarnya itu dibeli, di sekitar sumur ini dibeli. Nah, kemudian ada yang ditanam kurma. Nah, terus sama pemerintah Arab Saudi ada lembaganya, dikelola lembaga wakaf, dan dibikin hotel bintang 5 Utsman bin Affan. Itu jadi satu-satunya sahabat Rasulullah SAW yang memiliki akte tanah dan rekening hingga sekarang. Jadi sampai sekarang sedekahnya Utsman bin Affan itu masih berjalan. Jadi yang dari hasil perkebunan kurma ini sebagian diberikan untuk fakir miskin dan sebagian lagi masuk ke dalam rekening. Dan tadi kan ada hotel ya. Nah, hotelnya itu juga menghasilkan. Jadi tiap saat ini saldonya Utsman bin Affan itu 2 triliun. Dan tiap tahun nambah 16 miliar. Nah, jadi ini subhanallah ya. Beliau itu sangat smart sekali. Beliau itu nggak main-main gitu. Nggak asal. Beliau mengerjakan dunia dan akhiratnya nggak ngasal pula. Kayak berkah gitu. Sampai 1400 tahun setelah hijrahnya Rasulullah masih terasa sampai sekarang efeknya gitu, dan masih ada sampai sekarang jejaknya. Nah, pencapaiannya itu luar biasa. Jadi kita lihat luar biasa banget ini orang. Dunianya istilahnya apa sekarang istilahnya sultan ya, sultan, tapi akhiratnya juga brilian gitu. Jadi apa yang dilakukan bukan cuma sholat kan untuk diri sendiri ya, tapi beliau juga memikirkan amalan-amalan
yang bisa terus-menerus continue sampai 1000 tahun lebih masih ada gitu. Itu luar biasa. Nah, kok bisa ya? Padahal waktunya beliau dalam sehari hanya 24 jam loh. Kok bisa mencapai kesuksesan seperti itu gitu. Nah, ini beberapa rahasia dunia Utsman bin Affan. Ini saya bahas dulu yang rahasia dunianya. Pertama, beliau itu dermawan. Dia sering bersedekah. Kemudian punya prinsip berbisnis itu dengan Allah. Dan ini nggak main-main ya, saya serius ya. Kenapa saya taruh di sini berbisnis dengan Allah? Jadi waktu beliau dilanda kelaparan, begitu untanya datang, 1000 unta membawa bahan makanan, semua orang nggak punya bahan makanan, yang punya cuma Utsman. Punyanya 1000 unta lagi. Akhirnya semua pedagang masuk ke rumahnya, Utsman mempersilahkan mereka untuk masuk, terus dimulailah tawar menawar. Ada yang nawar kalau nggak salah 1/10, 1/10 bagian. Jadi keuntungan dia akan naikkan segitu gitu. Oh nggak mau, itu kurang, tambah 2/10. Oh nggak mau, itu kurang. Ada yang lebih besar. Kalian tahu, kalian mau 10/10 gitu. Wah nggak bisa Utsman. Siapa yang mampu membayar sebanyak itu? Terus Utsman bin Affan bilang, Allah ya bilang. Jadi di sini Utsman punya prinsip berbisnis dengan Allah. Nah, akhirnya makanan-makanan itu dia bagikan ke fakir miskin. Nah, ternyata konsep berbisnis dengan Allah juga ada yang memakai, namanya insinyur soleh di Mesir. Jadi beliau menjual semua hartanya, menjual sebagian mungkin ya, nggak mungkin keluarga nggak dikasih. Nah, jadi menjual tanah kalau nggak salah sama rumah atau apa lagi. Nah, kemudian bikin perusahaan di sana, di kampungnya ada 9 sarjana pertanian yang miskin. Nah, dia bikin perusahaan dengan mereka pakai uangnya dia. Nah, kemudian oke, berarti kita 9 orang ya. Kita bikin mitra perusahaan, partner dalam perusahaannya. Nah, kemudian dia bilang, oh enggak, ada satu lagi yang belum. Mitra satu lagi belum. Siapa? Allah. Nah, jadi itu dituangkan dalam perjanjiannya. Jadi mereka akan berbisnis dengan Allah. Nah, jadi 1/10 dari profit perusahaan diberikan untuk jalan Allah. Jadi mereka ada sampai ada bikin, kalau nggak salah bikin kampus, bikin rumah sakit dan sebagainya. Pokoknya itu jadi bertambah dan selalu dibuat perubahan. Jadi yang tadinya 10% buat Allah ditambah lagi 20% buat Allah. Terus tambah sama dia sampai akhirnya dia jadi karyawan. Udahlah, saya mah nggak mau jadi mitra. Saya mah jadi karyawan aja gitu. Nah, sampai saat dia meninggal, subhanallah, jenazahnya itu diantarkan oleh jutaan manusia di sana. Saking berkahnya ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, Utsman bin Affan ini cerdas finansial. Saya katakan cerdas setelah saya membaca kisah hidupnya beliau. Beliau ini orang kaya. Beliau ini orang tuanya memang pedagang. Nah, tapi saya katakan cerdas karena dia bisa memutar uang itu dan melipat gandakannya dengan sangat banyak, lebih banyak lagi. Gitu. Nah, kenapa itu menunjukkan kecerdasan finansial? Karena banyak orang yang begitu memegang uang atau menerima warisan itu dihambur-hamburkan atau jadi bangkrut atau jadi rugi besar, itu banyak seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa mengelola uang. Gitu. Nah, kemudian investasi. Beliau ini 1/3 uangnya untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 untuk sedekah, dan 1/3 lagi untuk bisnis. Nah, menurut saya juga sebuah kecerdasan juga, karena yang namanya kita kalau invest uang ya,
memang kalau di Robert Kiyosaki dia menyebutkan bahwa kuadran terbaik itu bisnis dan investor ya. Nah, tapi kalau posisi kita sebagai investor, maka kita harus benar-benar mengetahui ini benar nggak. Baik kalau main investor saham ya, kita nggak tahu loh itu ada spekulan, ada itu, pokoknya banyak sekali resikonya. Nah, yang paling terbaik adalah menaruh uangnya itu di bisnis, apalagi kalau bisnisnya itu dalam kendali kita dan kita lihai dalam menjalankan bisnisnya itu. Nah, itu yang terbaik adalah menaruh di investasi. Dan menurut saya ini suatu kecerdasan juga, karena gini, kalau namanya pekerja itu terbatas uang yang bisa dihasilkannya, ya udah kalau dia bekerja dia dapat uang, kalau nggak kerja dia nggak dapat uang, gitu kan ya. Nah, tapi Utsman bin Affan menyadari hal ini dan dia memang berbisnis, nah tapi sebagiannya itu dia investasikan lagi gitu. Karena dia ingin punya waktu lebih banyak untuk akhiratnya nanti gitu. Nah, jadi dengan asumsi ini berarti dia bisa lambat laun dia akan bisa meninggalkan waktu untuk dunianya, akan bisa mengurangi waktu untuk dunianya dan bisa fokus ke akhirat. Yang bisa seperti itu ya investasi. Kalau kita jadi investor, baik itu dalam bisnisnya, dalam bisnis sendiri, atau invest ke yang lain yang benar-benar kita tahu ya, kita tahu rekam jejaknya, kita tahu proses kerjanya dan segala macam. Itu kebebasan waktu. Kalau menurut saya investasi adalah kebebasan waktu. Nah, kemudian beliau ini cerdas berdagang. Nah, beberapa tips yang beliau punya yaitu dia terjun langsung. Jadi apalagi kalau di awal-awal supaya tahu alurnya, alur pekerjaannya, masalahnya di lapangan seperti apa. Walaupun dia anak orang kaya, tapi tidak menyerahkan begitu saja untuk awal-awal ya. Jadi dia benar-benar memahami seluk-beluknya. Kemudian kan beliau ini kan salah satu bisnisnya adalah pangan, buah-buahan dan segala macam. Nah, salah satu tipsnya adalah tidak mengambil yang lama. Jadi kalau istilahnya sekarang FIFO ya, first in, first out. Kalau di warehouse ya. Kemudian tidak meremehkan keuntungan. Jadi sekecil apapun itu disyukuri. Nah, ini banyak digunakan oleh orang China ya. Orang Tiongkok itu kalau jualan, untungnya kecil aja, yang penting volumenya besar. Gitu. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan. Jadi bisnisnya terus-menerus dijaga untuk semakin besar. Kalau sekarang bahasanya apa? Scale up. How to scale up your business. Ini sebenarnya saya kalau lihat kinerjanya Utsman bin Affan, saya bingung ini beliau ini belajar dari mana gitu. Kalau sekarang kalau dibahas scale up bisnis tuh wah luar biasa. Kita harus memikirkan gimana cara supaya bisa di scale up gitu. Nah, kemudian menjadikan satu modal menjadi dua modal. Ini namanya kayak Russian doll. Kayak jadi kalau kita punya produk, beli produk misalkan kalau beliau kan pangan ya, beli misalkan buah kurma 1 kilo. Nah, jangan dijual dalam kemasan 1 kilo, tapi jualnya setengah kilo dan setengah kilo gitu. Jadi 2 saset. Nah, itu lebih terjangkau sama masyarakat dan lebih cepat laku. Nah, ini juga konsep ini juga, trik ini juga digunakan oleh ekonom saat ini gitu. Nah, setelah saya membaca kisah beliau tentang cara beliau berbisnis, tentang kisah hidup beliau, saya jadi kepikiran gitu, ya Allah, ini tuh dia itu selevel atau mungkin lebih lagi ya kecerdasannya itu dengan ini peraih Nobel. Ada yang kenal Profesor Muhammad Yunus? Profesor Muhammad Yunus ini mendapatkan Nobel dia di bidang ekonomi karena dia berhasil mengentaskan kemiskinan dengan bank rakyat, dengan bank miskinnya. Nah, yang menarik adalah Profesor Muhammad Yunus tuh memiliki konsep dia tidak menyukai donasi, dia tidak menyukai filantropi, dia tidak menyukai sumbangan. Kenapa? Karena dia pikir sumbangan itu
cuma sekali dipakai habis, udah nggak ada lagi. Nah, Profesor Muhammad Yunus mengungkapkan dia lebih tertarik untuk bikin namanya sosial bisnis. Sosial bisnis, jadi bisnis sosial. Jadi kalau uangnya ditaruh di bisnis itu, dia akan muter terus menerus dan memberikan efek manfaat untuk rakyat terus menerus. Dan bagi yang memberikan modal, dia akan terus dapat pahalanya kan, dia akan terus mendapatkan si orang-orang sekitar akan terus mendapatkan manfaatnya. Dan uang tadi nggak akan habis, akan berputar terus dan menghasilkan dan memberikan manfaat yang terus menerus. Nah, ini dilakukan oleh Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu dengan mewakafkan sumur, terus mewakafkan kebun kurma, dan kemudian ada lembaga yang mengelola hal tersebut, dan subhanallah sampai sekarang masih terasa 1400 tahun berikutnya. Jadi, nah Profesor Muhammad Yunus ini menemukan akhirnya mendapatkan kesimpulan ini karena dia udah jago banget di ekonomi tentunya ya, sampai dapat Nobel pula. Nah, jadi saya kebayang, ya Allah, ini kalau Utsman bin Affan ada di zaman kita, entah dia dapat apa kali ya, dapat Nobelnya double kali. Nah, kemudian Warren Buffett, investor, kemudian Warren Buffett ini suka baca, di kerjanya baca dulu. Nah, kemudian ada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini dia pintar juga dalam investasi, dan dia membagi investasinya sepertiga. Jadi tidak di satu keranjang. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Utsman bin Affan gitu. Jadi dan orang-orang ini, dan ada mungkin satu lagi ya, pebisnis ulung. Jadi Utsman bin Affan ini pebisnis ulung. Nah, jadi kalau kita perhatikan Utsman bin Affan ini level kecerdasannya seperti ini gitu. Seperti Profesor Muhammad Yunus. Ya, kalau saat ini ya kita bayangkan beliau itu secerdas apa sih gitu. Bahkan mungkin melebihi Profesor Muhammad Yunus. Nah, tapi ternyata bukan hanya Utsman yang cerdas. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu cerdas semua. Seperti Abdurrahman bin Auf, dia pandai membaca market. Kita kalau misalkan ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf saat dia hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan dia nggak mau menerima harta, tapi dia maunya tunjukkan aku pasar, gitu kan. Nah, kemudian setelah selang berapa lama dia dapat uang, terus habis gitu dia lihat, wah saya akan bikin pasar. Nah, bukan berarti kita meniru plek gitu ya. Oh, kalau gitu kita kalau mau tajir, kita bikin pasar gitu ya. Bukan seperti, kalau kita lihat lagi di sini, Abdurrahman bin Auf ini pandai membaca market pain. Jadi dia pandai membaca keresahan pasar, keresahan masyarakat saat itu, pandai membaca kebutuhan masyarakat saat itu. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah, kalau konteksnya saat ini ya, kita harus bisa membaca market pain, membaca pasar saat ini, butuhnya apa. Jadi jangan kita punya produk ini gitu, tapi tidak melihat pasar sebenarnya butuhnya apa. Nah, itu nggak nyambung. Itu pemikirannya bukan pemikiran Abdurrahman bin Auf. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat kaya. Beliau ini pandai melakukan investasi. Dan dia nggak akan sembarangan naruh investasi, dia akan nanya dan akan menyelidiki terlebih dahulu gitu. Siapa orang yang akan diinvestasikannya itu, yang akan dititipkan uangnya itu siapa? Nah, dia akan selidiki dulu. Makanya Rasulullah diikuti oleh budaknya. Kemudian Khalid bin Walid, beliau pandai berperang, pandai strategi gitu. Jadi dan ada banyak lagi ya sahabat-sahabat lain yang cerdas sekali. Jadi mereka bukan cuma ahli ibadah, tapi juga cerdas gitu. Nah, bandingkan dengan kita sekarang ya. Kerasa nggak sih kalau tiba-tiba udah sore, kok kerjaan cuma segitu-gitu aja gitu. Terus kalau depan laptop udah mulai kerja gitu, kayak susah fokus, banyak distraction, banyak informasi segala macam. Dan ternyata fokus itu kan soal atensi ya. Soal gimana cara kita bisa tetap naruh attention terhadap sesuatu, berapa lama kita sanggup gitu. Nah, dulu tahun 2000 itu 12 second, sekarang ini 8 second, bahkan lebih rendah lagi. Nah, sekarang ini manusia itu
daya fokusnya sudah jauh lebih rendah dibanding ikan mas. Gitu ya. Nah, terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, jadi gimana dong supaya kita bisa sukses dunia akhirat? Ya, seperti sahabat-sahabat Rasulullah, ikro, gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita. Allah itu memberikan guidance kepada Muslim pertama kali itu bukan bukan untuk beribadah, bukan untuk beramal yang lain. Pertama kali petunjuknya adalah ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ikro, bacalah. Jadi dengan membaca kita akan menjadi secerdas Utsman bin Affan, secerdas Khadijah, menjadi secerdas Khalid bin Walid, tergantung dari di mana profesi kita gitu. Nah, contoh yang untuk attention tadi, iya ya saya nggak bisa fokus, atau iya ya saya kalau harus lembur sampai jam 11 malam, itu sebenarnya ada masalah. Ketika hidup kita imbalance, ketika hidup kita tidak seimbang, itu sebenarnya ada masalah. Nah, kalau saya sarankan bacalah buku-buku ini bagus nih. Ada Atomic Habits, 7 Highly Effective People, kemudian 4 Hours Work a Week by Tim Ferriss, itu bagus banget. Salah satu yang saya suka tuh ya, contohnya tuh tipsnya dia adalah, kamu tahu nggak kenapa kamu menghabiskan banyak waktu sampai di penghujung hari dan kemudian ternyata nggak ada pekerjaan yang nggak terlalu banyak pekerjaan yang selesai gitu. Nah, ternyata itu alasannya karena kita takut mengerjakannya, sehingga akhirnya kita membuat pekerjaan lain yang nggak penting supaya kita tidak mengerjakan hal itu. Jadi ada ketakutan di situ, gitu. Makanya kita menunda dengan menyibukkan diri dengan hal lain. Entah itu misalkan ngetik apa gitu, entah itu mencoba nyusun apa di kantor misalkan. Nah itu tidak efektif karena kita takut dengan resultnya, kemudian merasa tidak nyaman saat mengerjakannya, jadi ada ketakutan di situ. Nah, dia bagus banget dia mengkerucutkan gitu. Sebenarnya masalah kita apa? Kenapa kita membuang-buang waktu kita gitu? Kenapa kita tidak efisien dalam bekerja? Nah, itu dibahas secara tuntas di situ. Nah, kemudian ada lagi hadis Rasulullah. Nah, salah satu yang menarik adalah Rasulullah menyunahkan untuk memanah, berenang, dan berkuda. Tahukah teman-teman, kalau memanah itu melatih kita untuk fokus. Memanah itu susah ya. Begitu ditarik kenceng banget si busurnya itu, wah itu otot-otot kita kayak berontak gitu. Terus kita harus fokus ke sasaran, ke target. Karena kalau goyang dikit, lewat gitu, nggak kena. Nah, memanah ini kalau menurut saya itu sangat bagus untuk melatih kita untuk lebih bisa fokus. Kemudian berenang itu gini, orang yang tenggelam biasanya bukan karena bukan karena dia karena kalau di laut ya, kita massa jenisnya itu lebih rendah dibanding air laut. Jadi sebenarnya kita ngambang kalau di laut. Tapi kenapa kayak ngap-ngapan gitu ya kalau di laut? Ternyata karena panik. Jadi kita tenggelam atau kita kemasukan air itu karena panik, kita tidak tenang. Gitu. Jadi kalau kita selalu berenang, latihan berenang terus-terusan, nafas kita jadi lebih teratur dan kita pembawaannya jadi lebih tenang. Itu kemudian berkuda itu ternyata hikmahnya adalah ketegasan, tegas. Kita jadi tegas dan bisa cepat mengambil keputusan. Karena kita harus mengendalikan kuda kan ya. Jadi kita harus mengarahkan dengan cepat. Nah, jadi petunjuknya adalah ikro, petunjuk dari Allah adalah ikro, dan kemudian lakukanlah ikhtiar. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi janganlah kita terlalu condong kepada kadang ada yang berlindung di balik alasan rezeki mah Allah yang ngatur, udah santai aja lah, terus dia tidak melakukan apa-apa. Nah ini berbahaya sekali. Nah, lakukanlah sesuatu karena sahabat-sahabat itu cerdas loh, dan gimana cara supaya kita bisa secerdas sahabat?
baca gitu. Dan baca bukan cuman ilmu akhirat, tapi ilmu dunia juga. Dan sebenarnya nggak apa-apa baca referensi dari luar, selama kita tahu kompas kita itu Al-Quran dan hadis gitu ya. Kompas utamanya itu. Jadi kita ambil yang terbaik dari mereka, tinggalkan yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu sih guidance-nya ya. Nah, karena ada beberapa fenomena yang baru terjadi saat ini. Contohnya apa coba saat ini? Pornografi. Ini menjadi concern saya pengen tahu parameter umat muslim di Indonesia ya. Ternyata pornografi, situs porno itu masuk ke dalam 10 besar situs yang sering diakses di Indonesia. Aneh nggak? Nah, padahal mayoritas orang Indonesia itu Muslim. Nah, berarti kan mereka masih nggak balance gitu. Dan kemudian saya mencari tahu kenapa sih laki-laki atau bahkan seorang suami itu mengakses situs porno. Saya pengen tahu itu gitu. Terus saya baca ada bukunya Esther Perel. Beliau ada psikolog tentang konsultan pasangan itu, punya experience-nya itu 20 tahun lebih menghandle pasangan dari berbagai negara. Jadi sedunia. Dia bisa 6 bahasa kalau nggak salah. Nah, dia kasih tahu alasannya kenapa kenapa orang yang berumah tangga itu mengakses film porno gitu ya. Dan ternyata bukan cuma laki-laki ya, perempuan juga ada. Nah, tapi alasannya kenapa sih? Nah, kalau yang laki-laki ya, dia bahasnya yang laki-laki karena 2 hal. Pertama, dia tidak khawatir akan ditolak. Nah, jadi ya kalau namanya porno ya nggak akan ditolak ya, tinggal nonton doang. Berarti kalau sama istri ada kemungkinan dia bakal ditolak. Nah, itu dia nggak mau, malu gitu. Sama itu. Terus yang kedua, performance. Jadi mungkin takut performance-nya kurang gitu kalau sama istri. Jadi lebih baik sama yang porn aja gitu. Nah, saya melihat hal ini, saya membaca hal ini gitu, terus baru nyadar, bukannya istri itu dalam Islam tidak boleh menolak kalau suami mengajak, ya nggak? Berarti ini salah satu parameter lagi bahwa ternyata Muslim pun yang sudah berumah tangga dan Muslim yang perempuan pun tidak melakukan petunjuk dari Allah, gitu. Masih jauh. Kemudian kita tuh Muslim terbesar ya, dan Muslim terbesar itu Muslim terbesar Islam yang terbesar di dunia ya. Dan petunjuk pertama untuk orang Islam adalah Iqra, baca. Tapi lihatlah Indonesia, kita literasinya terendah. Jadi 6 dari bawah gitu peringkatnya. Indonesia itu sangat rendah sekali literasinya. Nah, dari data-data ini berarti bisa disimpulkan bahwa orang Indonesia itu belum menggunakan agamanya, belum menggunakan Islam dengan baik, belum bisa balance gitu, belum menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi PR kita bersama. Nah, jadi selain beliau cerdas secara dunia ya, dia jadi investor, dia jadi pebisnis ulung, akhiratnya juga luar biasa loh. Diriwayatkan Utsman bin Affan kadang menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Beliau ini termasuk salah satu ahli ibadah sampai akhir hayatnya. Nah, sebenarnya rahasianya apa sih gitu? Kalau tadi mau sukses dunia kan kita harus smart ya, harus cerdas, harus benar-benar fokus dengan mencari ilmu-ilmu tentang profesi kita. Untuk akhirat ini memang harus smart juga, tapi kok bisa sampai sejauh itu gitu, sekuat itu gitu, kok bisa gitu ya? Ternyata jawabannya adalah suka, use the power of love, suka, cinta, passionate di akan hal ini. Nah, menurut saya kekuatan terbesar
itu memang ada dua ya, ada dari luar dan ada dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri kalau menurut saya adalah cinta, passion ya. Kalau dari luar itu doa. Nah, Utsman menggunakan kekuatan ini. Di sini disebutkan bahwa ada 3 hal yang aku cintai dari dunia ini, yakni memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membaca Al-Quran. Jadi beliau suka sekali dengan Al-Quran. Kok bisa ya suka kayak gitu? Nah, pada masa Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an termasuk penulis wahyu. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan, demi Allah, ia pernah berada di hadapan Nabi, sedang beliau menyandarkan punggungnya ke diriku, dan Jibril mewahyukan Al-Quran kepada beliau. Beliau bersabda kepadanya, pada Utsman, tulislah wahai Utsaim, gitu. Nah, jadi Utsman itu yang menulis Al-Quran langsung gitu. Jadi Rasulullah mendengar dari Jibril, terus Rasulullah menyampaikan ke Utsman, tulislah wahai Utsaim. Itu. Nah, kemudian sahabat dulu itu mereka itu tidak akan melanjutkan hafalannya sebelum mereka mengerti benar tentang ayat tersebut. Gitu. Makanya lama gitu ngafalinnya. Nah, tapi mereka paham betul dengan kandungan Al-Quran. Nah, kalau kita yang terutama yang di komunitas Nakindo mungkin lebih ke bahasa Al-Quran. Nah, karena kalau terjemahan seperti kita tahu ya, itu tidak merepresentasikan isi Al-Quran, kurang gitu, kurang tajam dalam membahasnya. Gitu. Jadi gimana cara kita menumbuhkan rasa cinta akan Al-Quran? Kita harus belajar bahasa Quran. Nah, ini kesimpulannya. Pertama, kita harus punya vision yang jelas, goalnya apa. Jangan seperti Jeff Bezos ya, dia sudah berusaha setengah mati sampai menghabiskan hampir lebih dari setengah umurnya, dan baru menyadari bahwa itu bukan goal yang utama. Nah, jadi kita harus tanamkan lagi, goal kita itu Al-Fajr ayat 27-30. Nafs mutmainnah. Jadi fokus kita adalah balance, nafs mutmainnah. Berusaha untuk selalu balance, memenuhi kebutuhan jasad dan memberikan kebutuhan ruh. Jasad itu bisa berupa misalkan kita butuh uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar rumah atau untuk keluarga. Berarti kita harus mencari ilmu gimana sih caranya untuk mencari uang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan mencari shortcut, gitu. Jangan korupsi, jangan nilep atau dan yang lain sebagainya. Atau ada kalau sekarang yang lagi banyak itu pinjol ya, pinjaman online ya. Tapi itu tuh sebenarnya hanya berpindah dimensi ya. Dari dulu sudah banyak yang namanya rentenir ya. Dia cuma pakai, saya sering lihat kalau di pasar itu cuma bawa tas kayak tas uang gitu, terus dia bawa buku, dia datang itu tiap pedagang yang kan itu bayar cicilan per hari ya. Nah, kita kalau nggak punya ilmu untuk investasi atau ilmu untuk untuk menghasilkan uang, pasti kita cenderung untuk jadi rentenir. Kenapa? Apalagi kalau kita tidak memberi makan ruh kita ya, kita pasti cenderung ke arah sana. Kenapa? Karena itu paling mudah gitu. Cuma minjemin uang, terus nanti uangnya langsung berbunga banyak gitu. Itu paling mudah ya. Nah, kalau kita nggak punya ilmu untuk menduplikasi uang dengan cara halal gitu ya, itu ada sebetulnya ilmunya, tapi memang belajarnya susah gitu. Prakteknya juga susah. Kita perlu mentor. Nah, tapi kalau kita tidak mempelajari hal itu, maka kita akan lebih condong ke sana gitu. Nah, kemudian salah satu contoh yang lain adalah libido, hasrat. Ketika kita sudah menginjak usia tertentu, apalagi terekspos dengan berbagai macam, libido kita kadang-kala naik. Nah, itu kita harus memenuhi hal itu. Tapi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, yaitu menikah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dan itu harus dipenuhi ya. Jadi Islam itu tentang balance. Kita harus memenuhi antara jasad dan ruh. Mutmainnah, nafsul mutmainnah, yaitu kita memberikan
kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh. Dan subhanallah Utsman bin Affan ini dunianya sudah full sekali, tapi mungkin beliau juga menyadari bahwa karena dunia itu dia memegang besar sekali, baik itu harta, baik itu kekuasaan, maka akhirnya dia fokus ke akhiratnya juga. Jadi ruhnya itu diisi banyak sekali, sampai-sampai khatam Al-Quran dalam satu rakaat. Nah, tapi ini kekhususan sahabat Rasulullah ya. Kalau kita sebagai orang umum minimal, katanya minimalnya itu khatamnya 40 hari. Jadi 3/4 juz atau 1 juz sehari ya. Kalau perempuan karena ada datang bulan berarti ya 1 juz sehari berarti bagusnya ya. Nah, itu makanan untuk ruh kita gitu, supaya kita kuat, tetap balance di saat godaan dari fisik kita menyerang. Nah, kemudian be smart, be the master of what you do, yaitu dengan Iqra. Seperti petunjuk Allah pertama kali adalah Iqra. Dan ada yang pernah membahas, ada yang bertanya ke dia, gimana cara untuk jadi orang yang ahli, jadi skillful, atau memahami tentang suatu hal. Terus dia bilang, bacalah 5 buku tentang hal itu. Jadi kalau misalkan kita pebisnis, bacalah 5 buku tentang hal itu. Kalau misalnya kita manajer, bacalah 5 buku tentang manajerial, 5 buku tentang cara menghandle orang. Gitu. 5 itu kan sedikit ya. Dan tahukah teman-teman, orang-orang sukses itu mereka suka baca buku. Warren Buffett, dia itu suka baca buku. Bill Gates, dia suka baca buku. Kemudian Jeff Bezos, dia suka baca buku. Bisnis pertama yang dia bikin kan jualan buku. Dia suka baca buku. Sampai bikin Kindle juga kan. Nah, jadi rata-rata CEO itu kan dia berat bebannya ya. Dalam setahun tuh dia baca minimal 50 buku. Nah, jadi Iqra, membaca itu penting. Kemudian use the power of love. Gini, kok bisa sih dengan the power of love, dengan kekuatan cinta gitu, kita Utsman bin Affan bisa sanggup menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat? Nggak, berarti tidurnya cuma di awal doang ya. Setelah itu berdiri terus sampai subuh. Kok bisa sih? Nggak make sense gitu. Ya namanya juga cinta emang nggak make sense. Kita kalau misalkan suka sama bola, contohnya, tahan nggak begadang? Tahan ya? Kok tahan sih? Iya, habis suka, habis ngefans gitu. Kalau yang cewek, kita kalau lagi penasaran, lagi suka banget sama diorama ya, tahan nggak sih nonton terus? Kadang sampai begadang-begadang. Ada teman saya yang sampai begadang 2-3 hari untuk ngabisin episodenya itu kan biasanya sampai 12 episode, 15 episode ya Allah tuh. Nah, kita bisa tahan akan hal itu karena apa? Karena kita suka gitu. Nah, jadi gunakanlah kekuatan itu gitu. Itu suatu kekuatan di luar logika ya. Kalau kita berhasil mencintai sesuatu, apalagi kita berhasil mencintai Al-Quran, karena kita memahami bahasa Al-Quran, maka kita bisa merasakan rasa cinta ini. Dan rasa ini tuh yang akan mendorong kita untuk lebih kuat dalam beribadah. Itu. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah doa. Tadi kan saya sudah sempat bahas kekuatan terbesar di luar kita adalah doa gitu ya. Nah, ini ada doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Doa ini dibahas oleh Ustaz Noman setelah membahas tentang kekayaan dunia dan orang-orang yang terlena akan hal itu. Jadi, misalkan kita sudah sangat skillful, sudah sangat cerdas dalam memenuhi kebutuhan dunia, terus kita pengen show off, nah itu yang salah. Jangan kita tajir melintir, terus tujuannya itu untuk ngasih lihat ke orang-orang gitu. Untuk memperlihatkan, oh kita statusnya gini loh, oh kita ini kaya banget loh gitu. Nah itu sebenarnya salah gitu. Dan itu yang terjadi, fenomena itu yang terjadi sekarang ya. Kalau di YouTubers gitu,
kasih lihat ini rumahnya gede banget, istananya gitu. Ini kamar anak, ini kamar suami, ini kamar pakaian, kayak gitu-gitu. Diheboh-hebohkan gitu ya. Diperlihatkan. Saat dia memperlihatkan hal itu, dia tidak menyadari orang lain yang misalkan anak-anaknya ada 4 tidur di satu kamar yang sama, ya, tumpuk-tumpukan gitu. Nah, itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Jadi begitu kita menunjukkan, begitu kita show off, maka akan timbul kekacauan dalam masyarakat. Orang-orang ini yang tidak mampu ini akan berusaha untuk mampu gitu. Entah itu dengan berhutang, entah itu dengan cara-cara lain yang tidak baik gitu ya. Akar awalnya itu karena kita show off. Nah, jadi apabila kita sudah mencapai titik itu, janganlah menunjukkan, janganlah menyombongkan diri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Mensyukuri nikmatnya. Karena yang namanya kesombongan, yang namanya berfoya-foya itu kan temannya setan ya. Dan setan itu makhluk yang ingkar kepada Allah. Dan dia akan menjauhi kita dari bersyukur kepada Allah. Nah, makanya kita harus menjauhi hal itu, kita harus mensyukuri nikmatnya. Begitu kita mensyukuri nikmatnya, maka itu akan terasa lebih indah dan tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, di masyarakat kita. Nah, yang menarik dari doa ini adalah, ini subhanallah ya, balik lagi ke ayat yang tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, jadi nafsul mutmainnah seperti yang tadi saya sudah jelaskan panjang, berusaha kita untuk memenuhi kebutuhan jasad dan ruh. Nah, setelah kita berhasil memenuhi itu, kemudian insya Allah panggil dengan kalimat ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini di doa ini ada wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, wa adkhilni. Jadi masukkanlah aku ke dalam maaf, ini yang ayat sebelumnya. Oke, yang ayat sebelumnya, wa an a'mala sholihan tardhah. Jadi berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Sedangkan di sini, di sini ada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Sedangkan yang di sini a'mala sholihan tardhah. Supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Seakan-akan doa ini tuh pengharapan supaya dipanggil oleh Allah seperti ini, seperti ayat ini. Kemudian ada lagi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, fi ibadik. Jadi kita berharap, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maka amalkan terus doa ini supaya nanti Allah ijabah dan Allah panggil. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan hingga akhirnya kita akan memperoleh wadkhuli jannati. Jadi dalam upaya kita menuju goalsnya itu, tujuan utamanya adalah ayat ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat terhormat dan diridhoi olehnya, kemudian dikumpulkan dengan golongan hamba-hamba beliau, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan dalam ikhtiar kita menuju ke sana, di dunia ini kan kita ingin menuju ke sana, maka amalkanlah doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardhah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, saya kira sekian dari saya. Boleh saya kembalikan ke narator ke Mangga Teh. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Devi. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi ingat kemarin sempat ngobrol sama teman-teman gitu ya. Awalnya kan waktu zaman masa kuliah kayaknya pengennya kita bermanfaat gitu.
Tapi yang namanya kita kuliah mahasiswa belum punya banyak, kalau dari segi finansial mungkin belum sebanyak apa gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah yang kebermanfaatan yang mungkin dari usaha kita seadanya gitu. Cuman kemarin pas udah sempat ngobrol lagi, oh ya kita mau mulai usaha nih, usaha gitu. Tapi ternyata pas usaha ini keuntungannya masih sedikit gitu, masih hanya untuk diri kita sendiri. Gimana ya caranya katanya buat bisa lebih banyak lagi, dan manfaat yang dirasakan juga nggak hanya buat diri sendiri gitu, bisa untuk orang lain gitu. Jadi ngomonginnya pas gitu ya. Barusan ngomongin tentang bisnis, gimana ya gini. Sekarang pembahasannya juga tentang contoh dari Utsman bin Affan yang nggak hanya sukses di bisnisnya gitu ya, tapi juga sukses semuanya lengkap gitu sama akhiratnya juga. Jadi luar biasa banget kalau dari aku pribadi, ini sangat-sangat mencerahkan. Semoga semoga kedepannya sebagai umat Muslim kita bisa juga mencapai kecerdasan finansial yang bermanfaat gitu untuk banyak, terutama untuk umat Islam itu sendiri gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut aja. Teman-teman di sini yang barangkali punya pertanyaan bisa ditanyakan di sini. Tapi di sini ada nih satu dari Mbak Siti, katanya jazakumullah khairan kasiran Mbak Devi sudah membahas untuk kita berprestasi terbaik dalam bisnis dengan contoh legendaris sahabat Utsman bin Affan. Boleh bertanya, bisnis itu sebenarnya apa? Artinya apa ya? Tujuan bisnis itu apa? Spirit apa dalam etos bisnis gitu maksudnya. Terus juga di sini ada untuk sustainable business, ada kriteria bisnis yang disusun di Jepang. Untuk kategori bisnis yang sustainable di sini bisa bertahan dalam 300 tahun dan omset per bulan sekitar 2 triliun. Dan spirit bisnis yang coba sedikit dipelajari dari mental bisnis Jepang, mereka berupaya menghasilkan produk atau servis dengan kualitas terbaik yang bisa membuat orang lain bahagia dan senang. Kalau orang lain bahagia atas produk yang diciptakan, maka itu akan membuat bisnis berkelanjutan karena akan terus berhubungan dan membutuhkan produk itu. Karena ya itu tadi, merasa senang atas apa yang dihasilkan kayak gitu. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Devi. Iya. Dari Mbak Siti. Oke, mungkin saya pembahasannya dari beliau ya. Kalau yang saya lihat ini cerdas berdagang, beberapa poin beliau adalah ini. Tapi sebenarnya ini pembahasan itu kalau dalam ilmu bisnis itu banyak sekali, dan yang beliau ambil itu benar-benar poin-poin utama gitu. Nah, kalau tadi misalkan bisnis itu sebenarnya esensinya apa? Kalau dari ilmu ekonomi sekarang, bisnis itu ya menghasilkan uang gitu. Ilmu untuk menghasilkan uang gitu. Dan kita jangan kok gitu sih gitu. Kan uang itu konotasinya jelek, terus negatif apa. Nah, ada sebagian yang seperti itu ya, tapi jangan seperti itu, karena banyak sahabat Rasulullah yang dia itu sultan di atas sultan lah ya, orang yang kaya luar biasa gitu. Berarti kan kekayaan itu bukan sesuatu hal yang jelek ya. Dan Rasulullah itu punya jubah khusus untuk menerima tamu kenegaraan, kemudian punya kuda yang sangat bagus. Jadi kalau zaman sekarang istilahnya kalau mobil tuh Ferrari gitu. Nah, jadi itu boleh gitu, karena kan Allah memberikan di dunia ini, itu salah satu tanda nikmatnya Allah di beliau gitu ya. Nah, itu boleh gitu. Tapi yang tidak boleh itu apa? Show off. Tadi kan dibahas di akhir sama Ustadz Oman tuh, kita tidak boleh show off. Jadi niatnya itu membeli sesuatu bukan untuk dipakai atau untuk memang kita butuh itu atau kita ingin menikmati itu, tapi tujuannya untuk ditunjukkan kepada orang lain gitu. Nah, itu yang tidak boleh adalah itu. Nah, jadi bisnis itu esensinya adalah menghasilkan uang gitu. Intinya itu sales, penjualan gitu. Jadi esensi dari bisnis adalah
semua hal yang dilakukan dalam bisnis itu, dalam perusahaan itu harus menghasilkan uang. Hasil akhirnya adalah uang. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya menghasilkan uang tapi yang etis dan halal. Nah, itu di situ yang harus kita pelajari. Etis dan halal gitu. Jadi uang ini kan suatu kebutuhan untuk jasad kita ya. Nah, kita butuh itu, dan untuk perjuangan agama Allah juga butuh uang kan. Makanya Utsman bin Affan bisa berdonasi 77 miliar untuk perang Tabuk. Nah, jadi jangan itu dikonotasikan negatif. Nah, tapi kita pelajari gimana cara mendapatkan hal itu dengan cara yang etis dan halal. Nah, kalau dari beberapa, mungkin singkat aja kali ya, karena kalau pembahasannya itu panjang sekali dan sangat dalam sekali. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah market research. Jadi kita jangan bikin produk karena kita jago akan hal itu. Itu salah. Itu titik awal yang salah. Lakukanlah seperti Abdurrahman bin Auf. Dia melihat pasar, dia melihat kebutuhan masyarakat. Nah, market pain istilahnya. Jadi kegelisahan masyarakat itu apa, gitu. Kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Contohnya seperti Gojek ya. Kan market pain-nya itu apa kalau di Jakarta? Macet. Orang tuh kesel gitu kalau udah macet. Ustaz Noman juga waktu di Jakarta macet kesel banget. Kayak bingung, ini kenapa Jakarta seperti ini gitu. Nah, itu pain, itu market pain. Nah, akhirnya Gojek membuat produk yang bisa mengadres hal ini, yang memberikan solusi dari pain-nya masyarakat gitu. Solusinya apa? Gojek. Tapi bukan cuma Gojek, dibikin aplikasinya. Kenapa? Bisa di scale up. Jadi kalau yang namanya aplikasi itu bisa di scale up. Kalau dia cuma jadi juragan ojek, dia beli 10 motor, terus dia nongkrongin 10 driver gitu ya. Ya paling berapa sih? Paling dia kalau mau scale up lagi, dia harus beli lagi motor berikutnya gitu. Nah, tapi strategi yang dilakukan itu jadi ke menumbuhkan dan mengembangkan. Jadi dari awal sudah dipikirkan gimana caranya untuk scale up, gimana caranya untuk memperbesar hal ini gitu. Nah, yang dilakukan adalah dari awal bisnis modelnya udah bagus. Jadi bisnis modelnya adalah dengan menggunakan aplikasi. Nah, jadi setelah mengetahui keresahan pasar, setelah mengetahui market pain-nya, terus kita bisa membuat solusinya, lalu dibikinlah bisnis modelnya. Bisnis model itu sebuah bisnis proses ya. Jadi dari situ kita tuangkan strateginya. Salah satu strateginya itu adalah nanti cara untuk scale up-nya itu gimana gitu. Jadi nah ini kalau yang bisnis yang biasa yang contohnya tukang gado-gado misalkan ya, atau tukang bakso gitu, dia atau tukang gorengan sini sering lewat tuh kalau sore. Kepikir nggak misalkan dia punya waktu 24 jam. Dia jualan gorengan dari misalkan dia siap-siap dari pagi terus keliling, malam baru pulang. Nah, katakanlah dia dapat uang dalam sehari itu 100 atau misalkan 500.000 misalkan ya. Dalam sehari itu dia dapat 500.000 kotornya ya. Nah, kira-kira bisa di scale up nggak sama dia? Susah ya. Scale up-nya susah. Karena dia cuma punya waktu 24 jam. Kalau dia mau nambah uangnya, mau diperbesar, berarti dia harus kerjanya ekstra. Apakah sampai malam jualan? Orang mana ada yang beli kan? Kalau malam orang pada tidur kan. Nah, jadi dari awal membuat bisnis modelnya itu bisa di scale up. Jadi hati-hati saat bikin bisnis modelnya, jangan sampai uang tadi kan kita bisnis itu kan entitas yang menghasilkan uang. Dan jangan sampai cara menghasilkan uangnya itu terikat oleh sesuatu sampai tidak bisa di scale up. Itu. Nah, terus kalau yang ini yang trik-trik lain ini ada di ilmu bisnis dan ilmu ekonomi itu ada gitu. Dan itu digunakan. Tapi yang terpenting kalau menurut saya itu tadi, jadi baca market pain, setelah itu bikin solusinya, setelah itu
bikin bisnis modelnya. Itu yang step awal lah. Tapi yang paling mudah dilakukan adalah carilah mentor yang sudah sukses di situ gitu. Karena dia akan mengarahkan kita ke yang benar gitu, jalur yang benar, dan akan ngingetin kita. Jadi kalau misalkan kalau nggak ada mentor itu lebih susah. Karena kita akan melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan kalau kita misalkan bisa punya mentor, ya kalau bisa ya, kalau ada. Kalau nggak ada, bacalah buku tentang ini, tentang bagaimana berbisnis gitu. Itu banyak kok bukunya. Tadi minimal itu baca 5 buku tentang itu. Kalau mau jadi expert di situ. Minimal loh ya. Berarti harus lebih lagi. Jadi di atas 5 buku. Nah, dari situ baru jadi bisa tahu gitu step-stepnya, step by stepnya. Supaya bisa sukses itu. Dan di sini ada yang yang berbeda ya, yang dilakukan oleh Utsman. Beliau itu dermawan, dan beliau punya prinsip berbisnis itu dengan Allah. Dan tadi saya ceritakan Insinyur Soleh berbisnis dengan Allah gitu. Jadi setelah kita punya trik-triknya, setelah tahu ilmu bisnisnya, kemudian jangan ditinggalkan gitu. Kita harus tetap dermawan, kita tidak boleh sombong, kemudian kita harus berbisnis dengan Allah. Itu akan leverage-nya jauh banget, tinggi banget nanti. Nah, tadi ya kalau di Jepang kan dia sustain karena produknya memang perfeksionis ya, Jepang itu perfeksionis. Dan hampir semua perusahaan besar itu produknya dari Jepang. Contoh, Apple, Windows, Microsoft, terus Nike, itu semua produk awalnya dari Jepang. Jadi Steve Jobs sama waktu Bill Gates dia ke Jepang terus lihat ada interface yang bagus yang dibikin sama waktu itu siapa namanya, Xerox ya, yang fotokopi itu. Nah dia bikin itu produk itu. Nah kemudian Nike itu sepatu. Jadi Nike itu produknya produk Jepang sebenarnya. Nah tapi kenapa ya banyak produk Jepang yang diambil sama orang Amerika? Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya, orang Jepang itu pandai membuat produk yang bagus, orang Amerika itu pandai berdagang, gitu. Nah, jadi yang namanya bisnis itu gini, dan Utsman bin Affan itu dia jadi di perniagaan, di perdagangan. Kalau menurut saya itu juga langkah smart. Kenapa? Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di berdagang gitu. Nah, jadi lebih baik di situ gitu dibanding yang 1%, yang satu pintu itu. Nah, kalau orang Jepang itu lebih cenderung bikin sesuatu yang berkualitas tinggi gitu. Nah, tapi sepertinya kalau berdagangnya nggak sehebat orang Amerika. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman mau berbisnis, jangan terlalu berfokus pada bikin produk yang berkualitas banget gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja nyari. Justru titik beratnya itu lebih ke arah membaca market, membaca keresahan di pasar itu apa, kita cari solusinya, kemudian bikin bisnis modelnya yang baik. Itu sih, dan ya perbanyak baca dan carilah mentor. Itu jauh lebih baik. Itu Teh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Mbak Siti? Masya Allah jawabannya. Oke. Dari teman-teman, di sini ada terima kasih dari Kang Ardi dan Teh Indah. Oke. Selanjutnya mungkin ini udah mau jam 7 ya. Tapi kira-kira ada sedikit refleksi dulu nggak nih? Pak Heru, maaf. Kedengaran suaranya? Pak Heru, Ya, halo. dengar Mbak Azizah, dengar. Ya. Boleh Pak, sedikit refleksi barangkali ada. Ya, terima kasih Mbak Azizah dan Mbak Devi ya. Mungkin kalau yang belum pernah tahu ini Mbak Devi ini memang sepengetahuan saya market research-nya sangat kuat ya. Masuk dulu saya masih ingat waktu Ustadz Nu'man merencanakan story night terus tidak ada di jadwal maupun di event bread juga nggak ada.
terus dibikin story night kedua, itu salah satu decision making-nya itu kita bikin tambahan story night ya dari expert opinion dari Mbak Devi ini, karena udah pasti kemakan gitu. Jadi mau dibuka lagi story night kedua yang tidak direncanakan semula. Untungnya alhamdulillah Ustadznya juga oke, Ustadz Nu'man juga oke. Dan itu pun ya masih istilahnya kayak kacang rebus gitu. Jadi malah ada insiden sampai ada orang yang nggak dapat tiket terus marah-marah gitu. Nah itu menarik. Mungkin saya akan sedikit ini aja Pak. Kalau dari Mbak Devi tadi kan sudah clear penjelasannya yang luar biasa. Terus saya juga banyak belajar. Dari segi ini ya apa namanya, kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir, saya juga dengerin juga Ustadz Nu'man di Berluk yang membahas ayat ini 27 sampai 30. Tapi yang menarik juga itu di Ibnu Katsir itu, di tafsir Ibnu Katsir ayat 27 sampai 30 ini dibahas bareng dengan ayat yang lain, yaitu mulai dari ayat 21 terus sampai 30. Jadi itu satu kelompok, jadi satu klaster. Nah itu yang menarik, itu di satu klaster itu kan ayat 21 dan 22-nya itu fakta untuk semua ya. Untuk semuanya itu artinya untuk yang beriman dan juga untuk yang tidak beriman. Lalu ayat 23 sampai 26-nya itu adalah untuk yang kena azab. Nah semoga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari Allah, jadi bukan masuk golongan yang ayat 23 sampai 26 ini. Nah, yang 27 sampai 30 itu adalah ayat untuk alladzina amanu wa amilus solihat. Itu saya cek di kan beberapa waktu yang lalu saya dapat kiriman Al-Qur'an Gus Baha. Saya cek nih apa beda ini Al-Qur'an Gus Baha dengan Al-Qur'an yang lain gitu. Ternyata memang ini ada kata yang buat sih ini yang Profesor Zaini Dahlan yang nyusun, tapi terus ada timnya, nah terus termasuk tim yang melihat lagi, mereview lagi itu adalah Gus Baha, termasuk yang yang mencermati, terus editor juga, tapi juga mereview kembali. Nah kalau di situ dijelaskan memang untuk alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi mudah-mudahan kita masuk ke golongan yang ini, golongan yang 27 sampai 30. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan Ustadz Nu'man, ayat 23 sampai 26 itu adalah untuk nafs. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Devi ya, tentang nafs. Jadi kan ada 3 unsur ya, ada jasad, terus ada ruh. Nah, lalu yang pegang setir ini nafs. Nah, nafs ini dapat tuntutan dari jasad, juga dapat tuntutan dari ruh. Nah, yang menarik kan Ustadz Nu'man menjelaskan bahwa ya nafs yang baik ya nafs yang bisa mengendalikan tuntutannya jasad, tapi juga tidak terus mengesampingkan tuntutan jasad. Ya seperti tadi Mbak Devi bicara soal libido dan sebagainya, terus bagaimana istri melayani itu kan jasad, itu kebutuhan jasad, entah suaminya entah istrinya. Tapi kalau nafsu ini mengendalikan, ya kalau suami istri oke gitu. Tapi kalau yang selain itu ya harus ditolak. Nah itu tuntutan ruh. Tuntutan ruh adalah jangan melakukan yang seperti itu untuk yang bukan istrinya atau untuk yang bukan suaminya. Dan ini juga Ustadz Nu'man membahas juga di Berluk itu tentang tentang orang yang sama sekali ingin memenuhi tuntutan ruh gitu ya. Terus nafsnya nggak dipenuhi gitu. Jadi 0% nafs terus 100% ruh. Nah itu juga nggak benar. Karena yang seperti itu ya misalnya ada itulah ya agamawan gitu ya. Agamawan mungkin ya kita tahu lah ya di agama yang lain itu ada yang memang tidak menikah gitu. Karena untuk mencapai terus akhirnya muncul itu juga kan, akhirnya bocor juga, ternyata juga butuh. Nggak bisa karena manusia tetap ada tuntutan jasad, itu ada. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Jangan sampai juga jasad
kesampingkan. Nah, ini ayat 27 sampai 30 adalah untuk nafs yang mampu menyeimbangkan antara tuntutan jasad dan tuntutan ruh. Oh ya, Ustaz Umar juga pernah ini menyinggung soal orang yang tidak pernah dapat hidayah, tapi juga bisa karena ilmunya ya. Tadi Mbak Devi bilang kalau baca lebih dari 5 buku itu ilmunya ngeri gitu. Nah ini Sigmund Freud kan, Ustaz Umar bilang walaupun belum dapat hidayah, tapi dia bisa menemukan 3 unsur itu kan, 3 unsur yang id, terus ego sama super ego. Ya tapi ya 3 itu. Jadi kan mirip-mirip gitu. Tapi menurut Ustadz Umar ya jauhnya karena si Sigmund Freud itu tidak menjangkau konsep ruh, walaupun dia sudah mengarah ke sana sih, ada ego sama super ego itu. Terus untuk ayat 26-nya sendiri, wala yuthiqu wathaqahu ahad, ini yang ini ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Tapi di sini ada penjelasan yang lebih detail, yaitu dari hadis riwayat Muslim nomor 5076 atau dari Syarh Sahih Muslim 2842. Itu kan ayatnya ya wala yusiqu wasaqahu ahad. Ayat sebelum 27 persis. Tapi ini masih masuk golongan klaster yang untuk orang-orang yang jahat, yang orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Tidak ada seorang pun juga yang mampu mengikat sekuat ikatannya. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Nah, ini kan kalau kita nggak tahu, nggak belajar lebih jauh, kita nggak paham ayat ini maksudnya apa. Ini dijelaskan di hadis riwayat Muslim itu, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'akul li zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Yu'ta didatangkan bi jahannama, neraka jahanam yauma idzin pada hari itu. Dan ini yang dibahas juga di satu gerombolan ayat 21 sampai 30 tadi itu, di mana kitab tafsir Ibnu Katsir memasukkan pembahasannya jadi satu, ayat 21 sampai ayat 30. Laha baginya, atau ia mempunyai jahanam itu ya, berarti laha ini, ia mempunyai jahanam itu mempunyai sab'una alfa, jadi 70.000 zimamin, kendali atau tali kekang. Jadi neraka jahanam punya 70.000 tali kekang, ma'a bersama atau beserta kulli setiap zimamin tali kekang. Sab'una alfa 70.000 lagi malakin malaikat. Jadi 70 neraka punya 70.000 tali kekang, masing-masingnya punya atau dijaga oleh 70.000 malaikat. Ya jurrunaha. Nah, mereka akan menyeret, malaikat itu kan menyeretnya. Jadi ini yang mengerikan dari 26 ya, 26 yang satu kelompok dengan yang ayat tadi 23 sampai 26. Nah, khusus terkait ayat 27 sampai 30 yang kita bahas pada hari ini, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang demikian ini dikatakan kepada manusia yang tadi, yang alladzina amanu wa amilus sholihat itu saat sakaratul maut dan pada hari kiamat kelak. Jadi 2 kali. Jadi ayat 27, 28, 29, 30 tadi itu dikatakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar kita termasuk di dalamnya, pada saat sakaratul maut pertama dan pada hari kiamat yang kedua. Sebagaimana para malaikat menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin ketika sakaratul maut dan ketika bangkit dari kuburnya. Nah, semoga kita di sini semuanya termasuk golongan atau kaum yang disapa seperti itu dengan ayat-ayat 27 sampai 30 saat kita sakaratul maut di ayat 27 sampai 30. Dan kita menyambutnya, kata Ustadz Numan, kita menyambutnya dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang umroh dan haji itu kan, labbaik Allahumma labbaik. Irji'i ya kan, datang kepada Allah memanggil. Tadi Mbak Devi sudah menjelaskan, ya ayatuha. Kalau Ustadz Numan bilang, kenapa enggak ya nafsal mutmainnah gitu. Kok pakai ayatuha? Nah, itu kan tadi Mbak Devi sudah menjelaskan karena saking menghormatinya. Menghormati orang-orang yang beriman dan beramal saleh tadi. Nah, ketika kita dipanggil irji'i itu, maka kita akan menyambut dengan labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Jadi itu aja sedikit tambahan aja dari saya tapi terima kasih karena tadi saya juga
belajar dari Konfusius sama doa tadi ya, doa yang dari Nabi Sulaiman kan ya, dari Nabi Sulaiman yang juga kaya nih. Jadi kalau bahas ini hari ini kebetulan bahas orang-orang kaya yang soleh ya, Utsman bin Affan, terus Nabi Sulaiman juga mewarisi kekayaan ayahnya Nabi Daud. Ya ini doanya tadi sudah dibaca, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ya terima kasih Mbak Azizah, Mbak Devi. Oke, terima kasih banyak juga Pak Heru, terima kasih. Mungkin sekalian sama Mbak Devi ada tanggapan, juga sekalian penutup ini kata-kata penutupnya dari Mbak Devi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Azizah. Mungkin penutup dari saya, pertama kita amalkan terus doa ini supaya mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sama itu doa, kemudian ikhtiar kita, untuk bisa jadi nafsul mutmainnah, supaya nafs kita, supaya diri kita ini bisa mengontrol antara dorongan dari jasad kita dan bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan ruh kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa memberikan kebutuhan jasad kita dan memberikan kebutuhan ruh kita. Dan trikinya itu sebenarnya di situ. Gitu. Mutmainnah itu bukan dalam satu waktu kita melakukan dosa besar, kemudian setelah itu kita sholat gitu. Nah, terus merasa kita baik-baik aja. Saya kan menutupinya dengan sholat, dengan dengan berinfak, dengan sedekah yang banyak misalkan, dan kita merasa bahwa kita baik-baik saja gitu. Jadi kita menutupi dosa-dosa besar kita dengan kebaikan-kebaikan yang lain, misalkan. Walaupun memang itu bisa menutupi ya, tapi sebenarnya yang dipanggil oleh Allah di ayat itu adalah nafsul mutmainnah. Jadi nafs yang benar-benar bisa menenangkan. Jadi kalau tadi ibaratnya nafs itu bergejolak kayak panci Indomie yang udah mau matang gitu ya, kalau nggak dimatiin, gitu kan. Nah, kita melakukan tu'maninah sama panci itu dengan cara mematikan kompornya. Kemampuan untuk tu'maninah itu, kemampuan untuk mematikan kompornya itu, dia jadi tenang kan itu. Si mie-nya jadi nggak luber. Itu semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal itu. Semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk bisa menguasai hal itu, untuk bisa mengontrol hal itu. Jadi ketika kita akan berusaha, kita akan belajar untuk memenuhi kebutuhan jasad kita, dan kita akan gimana caranya supaya bisa menyeimbangkan antara kebutuhan jasad dan ruh. Karena biasanya yang ruh ini ternyata harus 1 juz gitu sehari ya. Jadi sarannya Rasulullah itu khatam dalam waktu 40 hari gitu ya, kurang lebih 1 juz sehari. Nah, berarti ruh itu laparnya segitu gitu. Jadi jatah makannya ruh itu segitu gitu. Nah, gimana caranya kita bisa balance di situ? Nah, karena ada pembahasan juga dari Ustadz Adi Hidayat. Kenapa sih orang Muslim atau orang yang terlihat sangat soleh gitu ya, terus tiba-tiba ada kabar beritanya, wah dia melakukan dosa apa gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai terjerumus ke sana gitu? Terus Ustadz Adi Hidayat menjelaskan antara dosa dan takwa itu nggak bisa nyambung. Jadi pasti saat dia melakukan dosa, takwanya lagi turun, gitu. Nah ini yang disebut sama Ustadz Noman bahwa yang diinginkan Allah tuh bukan yang seperti itu. Yang diinginkan Allah itu nafs yang mampu mengontrol hal itu, gitu. Jadi kita harus terus-menerus menjaga asupan untuk jasad dan untuk ruh. Jadi kita harus terus-menerus menjaga hal itu. Jadi seperti tadi standarnya makannya ruh kita tuh segimana sih, dia butuh makannya gitu. Harus kita penuhi. Terus jasad kita libidonya itu seperti apa gitu. Itu harus kita penuhi. Apakah kita memperbaiki rumah tangga kita kalau sudah menikah? Terus apakah memperbaiki komunikasinya segala macam, atau kalau misalnya belum menikah, apakah kita berusaha ikhtiar untuk ta'aruf misalkan. Karena itu ada kebutuhan
jasad, dan kita sebagai nafs yang bercita-cita untuk dipanggil Allah sebagai nafs mutmainnah, maka kita harus berusaha untuk memenuhi dua kebutuhan itu. Dan jadi semoga Allah mampukan kita untuk bisa menjadi nafs mutmainnah. Ini jadi pembelajaran juga buat saya. Jadi dengan menjelaskan seperti ini, justru yang dapat ilmu lebih banyak itu sebenarnya saya. Semoga makin banyak lagi umat Islam yang menyadari akan hal ini, nafsu mutmainnah. Jadi kita ada di pertengahan, kita bisa mengontrol di pertengahan, dan kita bisa meredakan gejolak, meredakan segala hasrat, keinginan duniawi gitu ya, tapi dengan tidak meninggalkannya. Nah, itu challenge-nya di situ. Jadi ini PR buat kita semua, buat saya terutama, gimana caranya supaya saya tetap bisa balance, memberi makan jasad saya dan memberi makan ruh saya. Itu, Mbak. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mbak Devi yang udah memaparkan penjelasan yang luar biasa ya untuk story morning hari ini. Terus saya juga ucapkan terima kasih untuk para penanya atas diskusinya, kepada Pak Heru juga atas refleksinya. Oke, kita sudah masuk ke bagian akhir ya. Kita sama-sama tutup saja kajian kali ini dengan mengucap istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, dan juga kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.